Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lola Ramadhani dengan NPM A1C024052. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Untuk itu jangan lupa disimak videonya sampai selesai. Sebelum membahas kepada manajemen dari pendidikan non-formal dan juga pendidikan anak usia dini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih apa itu pendidikan non-formal dan juga pendidikan anak usia dini. Jadi pendidikan non-formal adalah sistem pendidikan di luar pendidikan formal yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap masyarakat. Contohnya seperti kursus, pelatihan, dan juga pendidikan keaksaraan dan lain-lain. Bersifat fleksibel dalam waktu, tempat, dan juga metode pembelajaran. Nah, untuk pendidikan anak usia dini, di sini artinya adalah proses pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk mendukung pertumbuhan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan juga spiritual. Materi selanjutnya yaitu manajemen pendidikan non-formal. Manajemen pendidikan non-formal adalah kegiatan mengelola seluruh sumber daya yang ada di lembaga pendidikan non-formal. Dalam manajemen pendidikan non-formal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti strategi pembelajaran, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, strategi pembelajaran, yakni metode dan model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan bertujuan agar tercapai kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, yakni pemberdayaan masyarakat. Manajemen pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk melayani anak didik tertentu agar mencapai tujuan belajarnya. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini atau PAUD agar dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Manajemen PAUD dilakukan dengan mengendalikan, mengatur, dan mengarahkan proses interaksi antara peserta didik, guru, dan lingkungannya. Manajemen PAUD sangat penting karena keberhasilan PAUD tidak terlepas dari manajemen yang baik. Pengelolaan PAUD yang baik dapat membantu tumbuh kembang anak dan mewujudkan visi misi lembaga PAUD. Mari kita bahas manajemen PAUD satu persatu. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan PAUD mencakup visi, misi, fungsi organisasi, tujuan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang lebih real biasanya dilengkapi dengan jadwal waktu seperti kalender akademik dan rencana kegiatan harian atau RKH. Kemudian yang kedua, penilaian PAUD. Penilaian PAUD perlu menggunakan pendekatan khusus karena anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda. Guru perlu menyesuaikan cara observasi dengan rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Kemudian yang ketiga, manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah proses pengelolaan bahan pembelajaran secara efisien dan efektif untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian yang keempat yaitu manajemen interaksi edukatif. Manajemen interaksi edukatif manajemen PAUD juga mengatur proses interaksi edukatif antara peserta didik, pengajar, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan juga sistematis. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, yaitu pendidikan non-formal dan PAUD memiliki peran penting dalam menunjang pendidikan di luar jalur formal. Pendidikan non-formal berfokus pada pengembangan keterampilan, keaksaraan, dan pemberdayaan masyarakat dengan sistem yang fleksibel, sementara itu PAUD berorientasi pada stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara holistik. Manajemen yang baik dalam kedua jalur pendidikan ini melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kualitas layanan pendidikan, akses yang merata, dan dukungan terhadap perkembangan individu dan masyarakat. Itulah penyampaian materi ini. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis evaluasi yang ada di description box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.